Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua yang tidak pernah terputus, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita, tidak meminta kita untuk membayar setiap nikmat yang Allah berikan. Dan Allah memberikan semua itu karena bentuk kasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesehatan salah satunya dan waktu waktu luang. Dan mungkin kita lihat mulai di bulan-bulan ini ya, banyak yang sakit begitu, banyak flu, batuk dan sebagainya. Ini memang saya dapatkan dikarenakan walalam, dikarenakan karena matahari yang jaraknya lebih jauh dibandingkan dengan biasanya. Jadi mungkin yang kita rasakan dingin dibandingkan panas untuk saat ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan nih, biar kita bisa sehat terus-menerus dan kita memanfaatkan waktu sehat kita ini untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, yaitu ajaran Islam yang Allah telah karuniakan kepada umatnya Nabi Muhammad SAW untuk dinikmati ajaran Islam ini ke seluruh dunia. Dan nantinya kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana perjuangan Rasulullah SAW untuk menyebarkan Islam ini melalui surat An-Nasr. Ini surat An-Nasr. Ya. Sebelum kita mulai sama-sama belajar dan mengambil hikmah dari surat An-Nasr, mari kita ulang kembali baca surat An-Nasr dari awal ya. Nanti saya bacakan, yang lainnya silakan tirukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Jadi jangan lupa ya, untuk ayat pertama jangan sampai kita bacanya nasr, tapi nasr pakai huruf shad ya, bukan huruf sin. Idza jaa nasr, bukan anasr ya. Wal fath, bukan wal fath ya. Tapi situ ada huruf ha yang harus dibaca dalam keadaan sukun. Wal fath ya, kedengaran ya, wal fath ya, jadi dialirkan ya, so apa huruf ha-nya. Ya, berikutnya didengungkan huruf nun yang bertasydid, wa ra'aitan nasa ya, jadi didengungkan. Nah, berikutnya fasabbih, bukan fasabbih tapi fasabbih ya, sama kayak jadi wal fath, jadi dialirkan fasabbih bihamdi rabbika baru ini sin ya, bukan waw tapi wastaghfir. Nah, baru haknya dibaca, ditipiskan ya, wastaghfir baru haknya. Innahu kana tawwa ya, wa-nya masuk ya, ta-nya huruf ta masuk ke huruf waw. Tawwaba ditekan ya, Bapak Ibu sekalian ya, di sini surat An-Nasr yang kita ketahui ya. Jadi nama surat yang kita baca tadi yaitu surat An-Nasr. Ini surat An-Nasr yang diambil dari ayat pertama yaitu idza jaa nasrullahi wal fath ya. An-Nasr ya, An-Nasr yaitu tentang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang berkenaan tentang Fathul Makkah, nanti penaklukan Fathul Makkah. Ya. Yang kedua ada disebut juga surat At-Tawdi'. Ini surat perpisahan. Nah, apa hubungannya? Ya, nanti kita akan mengupas. Yang dimaksud, kenapa kok dimaksud perpisahan? Ya, ini diambil dari riwayat Ibnu Abbas. Ya. Ketika Ibnu Abbas ini diminta oleh Umar bin Khattab untuk berkumpul bersama dengan para sahabat senior, yaitu para sahabat alumni perang Badar, gitu. Sahabat-sahabat yang pernah mengikuti perang Badar. Ini termasuk perang yang dahsyat ya. Ketika itu Muslim baru dalam jumlah 300 ya, melawan ribuan kaum musyrikin. Tepatnya 313 kalau nggak salah, 313 Muslim berperang melawan kafir Quraisy ya, kafir yang bergabung ketika itu ya, melawan Muslim yang itu cuma 300 ya. Itu dikumpulkan para sahabat ya, dan Umar ketika itu ya, singkatnya Umar bertanya kepada para sahabat apa yang dimaksud idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Umar membaca dari awal sampai akhir ayat dan ditanyakan pada para sahabat ya. Tapi sebelum ditanyakan, para sahabat ini sempat memandang remeh Ibnu Abbas, karena Ibnu Abbas ketika itu masih umur yang belia, masih muda. Sedangkan para sahabat yang lainnya umurnya sudah
ini orang sudah sepuh gitu, sudah berlanjut usia, karena memang mereka alumni orang muda. Maka ketika Umar itu bertanya kepada para sahabat, apa maknanya? Maka salah satu sahabat ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir, bertahmid, beristighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Menurut salah satu sahabat. Jadi ketika ditanya yang lainnya, yang lainnya mengatakan ma adri. Mereka tidak tahu. Maka ketika itu Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini memang sahabat yang Rasulullah SAW ini doakan. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ibnu Abbas ini didoakan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti kelak Ibnu Abbas ini orang yang menjadi orang yang alim, yang ahli memaknai Al-Qur'an, memaknai ayat Al-Qur'an, memahami takwil tentang Al-Qur'an. Maka ditanyakan bagaimana menurut Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas berpendapat berbeda dengan sahabat yang tadi. Maka Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini berkenaan tentang perpisahan. Ajal Rasulullah telah dekat. Dan itu tidak disadari oleh para sahabat lainnya. Makanya disebutkan at-tawdi', perpisahan. Karena Rasulullah turunnya surat ini berkenaan tentang dekatnya ajal Rasulullah SAW. Karena surat An-Nasr ini adalah surat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun kalau kita ketahui ayat yang terakhir itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada beberapa pendapat. Yang pertama Al-Baqarah ayat 281. Ada yang mengatakan Al-Maidah ayat yang ketiga, itu ayat. Tapi berkenaan surat yang utuh. Karena surat An-Nasr ini surat yang terdapat 3 ayat di dalamnya. Surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang utuh. Dari ayat pertama sampai ayat yang akhir, ayat terakhir itu surat An-Nasr. Surat An-Nasr. Surat ini biasanya para ulama di awal penjabarannya mereka memberi pendapatnya tentang turunnya ayat ini. Ada yang mengatakan masyhurnya begitu yang kebanyakan para ulama berpendapat turunnya surat An-Nasr ini di Madinah, maka disebut Madaniyah. Tapi tidak sedikit juga ada para ulama yang berpendapat dia turunnya di Mekah. Jadi jangan berpendapat turunnya di Indonesia enggak ada. Turunnya di Mesir Ini Suriah gitu ya. Tapi turunnya antara Mekah dan Madinah. Kenapa? Rasulullah SAW itu hidup di Mekah dan Madinah. Rasulullah itu berdakwah berapa tahun? Bapak Ibu? Selama 23 tahun. Di Mekah berapa tahun? 13. Di Madinah 10. Jadi ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di antara kota Makkah atau kota Madinah. Salah satunya yaitu Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang berpendapat bahwa turunnya surah An-Nasr ini di kota Makkah, maka disebut Makkiyah. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan suatu perkara yang sangat besar, yaitu pertolongan Allah tentang kemenangan Rasulullah SAW ketika Fathul Mekah. Fathul Mekah. Penaklukan kota Mekah. Kenapa kok ini istimewa di antara peperangan yang ada? Padahal peperangan Rasulullah itu banyak sekali. Peperangan Rasulullah itu banyak sekali. Ada perang Khandaq, perang Tabuk,
dan perang lainnya banyak, perang Uhud, perang Badar dan sebagainya. Tapi ini masuk peperangan yang istimewa, penaklukan yang istimewa. Karena apa? Karena peperangan yang tidak penaklukan yang tidak disertai dengan peperangan. Penaklukan yang tidak disertai dengan peperangan. Karena munculnya perang, istilah penaklukan kota Mekah ini dikarenakan ada pelanggaran, pengkhianatan tentang perjanjian Hudaybiyah di tahun yang ke-6 Hijriah. Ini ada yang mengkhianati begitu nih. Karena ada sebagian yang dikabarkan ada yang melanggar salah satu perjanjian yang telah disepakati. Maka Rasulullah SAW merebut kota Mekah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan kepada Rasulullah SAW, kepada kaum muslimin, dan kota Mekah ditaklukkan dari masa menunggu dari 8 tahun. Rasulullah SAW itu berhijrah dari Makkah sampai Madinah, begitu Kota dari berapa Rasulullah itu hidup di Madinah? Berapa tahun? Berapa itu? 10 atau 13? 10 tahun. Kalau Makkah 13, kalau Madinah 10 tahun. Jadi kalau kita hitungan tahun Hijriah itu di awal ketika mulainya hijrah di Madinah. Maka selama Rasulullah di Madinah, karena peperangan penaklukan kota Mekah ini ketika di tahun 8 Hijriah penaklukannya, maka Rasulullah ini menunggu, karena Rasulullah ketika meninggalkan Mekah ini bukan dalam keadaan gembira, tapi dalam keadaan sedih. Karena Rasulullah SAW itu hidupnya dari sejak kecil di Mekah, dan perjuangan sekali, tidak semua para sahabat ini kuat untuk hijrah ke Madinah, karena yang dikorbankan banyak sekali. Harta-harta yang sudah dikumpulkan ketika di Mekah, bisnis-bisnis yang sudah dibangun sejak di Mekah, keluarga, istri dan sebagainya, anak-anaknya harus ditinggalkan karena perintah Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Banyak yang harus ditinggalkan, berat begitu. Maka tidak semua para sahabat ini berhijrah. Makanya sangat berat untuk meninggalkan Mekah. Maka Rasulullah SAW sudah menunggu dari tahun 1 Hijriah sampai 8 Hijriah itu, menunggu 8 tahun untuk bisa mengambil kembali kota Mekah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan menurunkan ayat ini ketika penaklukan kota Mekah. Walaupun di sini ada perbedaan pendapat para ulama tentang turunnya surah An-Nasr. Ada yang mengatakan di 7 Hijriah, ada yang 8, ada yang 9, ada yang 10 begitu. Ini ada perbedaan tentang turunnya surah An-Nasr ini. Berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika penaklukan kota Mekah ini, ketika Rasulullah sudah meninggalkan kota Mekah selama 8 tahun lamanya, dan Allah berikan kesempatan pada tahun 8 ini untuk menguasai Mekah kembali. Karena kota Mekah ini ibu kotanya orang Arab, pusat peradaban orang Arab saat itu. Karena sejak awal Mekah ini dibangun, Mekah ini munculnya sejak kapan Bapak itu? Sejak istri dari Nabi Ibrahim ada berapa? Ada berapa istri? 2 begitu ya. Siapa aja? Sarah, yang kedua? Apa? Hajar. Ketika Siti Hajar gitu umumnya bilangnya ya. Siti Hajar ini mempunyai anak namanya Ismail. Kalau anaknya Siti Sarah siapa? Ishak. Kalau anaknya Siti Hajar, Ismail. Nah, ketika lahirnya Ismail, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah ke
tempat yang gersang tidak ada kehidupan, yang nantinya akan muncul namanya Mekah. Itu asal usulnya. Maka sejak awal orang Arab ini ya hidupnya di Mekah dan terbangun begitu ya. Maka sangat berat untuk meninggalkan kota Mekah karena kota Mekah termasuk kota ibu kotanya orang-orang Arab. Ya. Maka ketika penaklukan itu banyak orang-orang yang masuk Islam, bukan secara personal per orang, tapi secara massal. Maka disebutkan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika penaklukan Mekah ini, yang pertama kenapa kok banyak orang yang masuk Islam? Karena ketika penaklukan ini, yang pertama karena memang sejak awal pas tersebarnya kabar bahwa kota Mekah akan ditaklukkan, para kabilah suku-suku saat itu pada menanti apakah nanti Islam ini Muhammad yang memenangkan peperangan itu ataukah orang-orang kafir Quraisy. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Nabi Muhammad dan para sahabat masuki kota Mekah, ternyata dari masyarakat Mekah sendiri sudah tidak berdaya, sudah takut begitu ya. Maka mudah untuk diambil alih kota Mekah. Maka ini termasuk peperangan yang penaklukan tanpa peperangan. Yang pertama. Yang kedua, ketika Rasulullah masuk ke dalam kota Mekah tidak ada pertumpahan darah. Kalau biasa ya, coba Bapak Ibu sekalian, selama di Madinah ketika awal dakwah gitu nih, dilakukan secara sirriyah. Ketika dakwah di awal Rasulullah diutus itu dengan sirriyah. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi, secara pelan-pelan di kalangan orang-orang yang terdekat. Dan biasa ketika sudah kuat maka dimulainya dakwah secara jahriyah, terbuka. Maka pertama kali orang yang menentang dakwah Rasulullah ketika terbuka siapa? Kemarin Abu yang tidak menerima dakwah Rasulullah pertama kali. Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Nama aslinya siapa, Bu? Abdul Uzza. Ya, Abdul Uzza. Nama aslinya ya. Nah, itu yang pertama kali menentang Rasulullah ketika dakwah secara terang-terangan. Ya, ketika itu banyak penindas Bapak Ibu sekalian. Banyak kaum muslimin yang disiksa. Banyak disiksa. Seperti Bilal. Ketika menyatakan masuk Islam, maka apa yang dilakukan oleh majikannya? Dijemur gitu ya. Di tempat yang panas, sudah jelas nama Mekah panas begitu ya. Dikasih batu di perutnya. Apa dikatakan Bilal? Ahad. Satu Allah Subhanahu. Kita masuk Islam boten nggih. Boten Islam dari segala ya gitu, alhamdulillah begitu ya. Jadi tidak merasakan perjuangan yang seberat para sahabat. Makanya bayangkan kalau orang biasa begitu ya, ketika menerima siksaan seperti itu sampai ada disebutkan pernah ada salah satu sahabat, saya lupa nih namanya siapa, Ummu Yasir apa salah ini. Beliau tuh bukan hanya sekedar disiksa biasa, maaf nih, sampai kemaluannya tuh ditusuk pakai tombak di depan anak dan suami. Perjuangan mereka. Kalau kita orang biasa ketika sudah menaklukkan kota Mekah yang saat itu mereka merasakan siksaan di kota Mekah, apa yang dilakukan? Balas dendam. Tapi Nabi Muhammad SAW ketika masuk, Rasulullah membiarkan seluruh warga Mekah untuk tinggal di Mekah. Yang mau keluar silakan keluar, yang mau tinggal silakan tinggal. Walaupun nanti ada perjanjian atau peraturan yang Rasulullah telah tetapkan pada warga Mekah. Pada mereka banyak yang masuk Islam secara berbondong-bondong masalah. Berikutnya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Maka bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun padanya, sungguh Dia Maha Pemberi taubat. Yang pertama disebutkan bersyukur atas karunia Allah dengan salat dan berzikir. Ini maknanya ayat ini kita diminta untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara salat dan berzikir, dengan tasbih, tahmid, istighfar.
begitu nggih. Diperbanyak untuk beristighfar, bertahmid nggih, tasbih dan meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala nggih, dan merasa sedikit amal nggih. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak memperbanyak salat, memperbanyak zikir nggih. Padahal Nabi Muhammad orang yang maksum, tidak ada dosa. Kalau kita ketahui Rasulullah itu kalau salat tahajud sampai bengkak kakinya. Nggih, Rasulullah setiap hari selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah meminta Nabi Muhammad untuk meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa amalnya itu sedikit. Karena ketika orang itu diberikan kemenangan, kadang orang itu merasa besar hatinya. Nggih. Ngerasa dia lebih besar. Rasa takut ada keluar rasa sombong karena kemenangan. Ini mengajarkan pada kita Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kemenangan, maka langsunglah minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar tidak sampai berbuat demikian, besar hati. Dan merasa amal ini sangat kurang, tidak merasa banyak amalnya. Berikutnya, sungguhnya Allah Maha menerima taubat. Allah Subhanahu wa taala ini zat yang Maha menerima taubat kita. 3 ayat nih sedikit. Nanti kita ambil faedah yang kita sampaikan di sini, nanti kita akan sebar insyaallah. Ya, faedah pembelajaran yang bisa kita ambil yang pertama, nikmat Allah yang diberikan berupa penaklukan kota Makkah, yaitu ibu kota orang-orang Arab, dan Ka'bah merupakan kiblat kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada kaum muslimin saat itu pada Nabi Muhammad untuk penaklukan kota Makkah. Yang saat itu orang-orang Arab ini menjadikan kota Makkah ini sebagai ibu kotanya. Ya. Dan Ka'bah saat itu sudah dari sejak awal sebelumnya Baitul Maqdis langsung dijadikan Ka'bah sebagai kiblat kaum muslimin. Maka harus kaum muslimin itu untuk menguasai kota Makkah karena memang kiblatnya kaum muslimin. Yang kedua, dan Allah juga memberikan nikmat besar lainnya, yaitu masuknya orang-orang Arab dan lainnya ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Yang awalnya dakwah di awal, kebanyakan orang masuk Islam dalam keadaan masuk Islamnya perorangan, personal begitu. Tapi ketika penaklukan kota Mekah, banyak orang yang masuk Islam secara bersamaan, seluruhnya masuk Islam, menandakan apa? Rasulullah sudah selesai tugasnya. Karena banyak orang yang sudah masuk Islam. Berikutnya, Allah memerintahkan Nabi untuk memperbanyak salat, bertasbih kepada Allah atas pertolongan dan kemenangan yang diberikan Allah kepada beliau. Jadi bukan berpesta ketika Allah berikan kemenangan, tapi bersyukur dengan cara menaikkan salat lebih banyak, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa untuk memperbanyak zikir, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu lafaz yang Rasulullah SAW ini sebutkan yaitu subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini mencakup dari fasabbih, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka kalimat yang sering diucapkan dan banyak sekali sampai Aisyah bertanya, kenapa sampai banyak disebutkan ini? Karena ada tanda yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Maka Rasulullah memperbanyak subhanallahi bihamdihi, subhanallah bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih, dan terus-menerus diucapkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, agama Allah adalah agama Islam. Agama yang Allah ridhai adalah agama Islam, sebagaimana
surat Al-Maidah ini ya. Al-Imran ya. Al-Maidah atau Al-Imran? Al-Imran 19 atau 16? 19. Inna dina indallahi Islam. Nggih. Sungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Berikutnya wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat ia termasuk orang yang rugi. Jadi agama Islam itu agama yang Allah ridhai dari agama yang lainnya. Walaupun Allah Subhanahu wa taala sebelumnya pernah menurunkan agama samawi lainnya. Tapi agama yang Allah ridhai yaitu agama Islam sebagai agama penyempurna agama-agama sebelumnya. Berikutnya Allah tersebut menunjukkan keutamaan tasbih tahmid hingga keduanya mencakup kewajiban Rasulullah SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW itu diberikan kemenangan yang besar, yaitu penaklukan kota Mekah, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan beliau untuk berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah pun yang maksum, yang sudah dijamin surga, diminta untuk banyak sholat, diminta untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Yang mungkin kita belum ada jaminan masuk surga. Apakah mungkin Bapak Ibu sekalian ada jaminan masuknya? Belum. Sama kayak saya. Kalau rezeki Allah Subhanahu wa taala sudah ditetapkan. Tapi untuk masalah neraka surga Allah Subhanahu wa taala belum ditetapkan. Maka perlu perjuangan dari kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya para sahabat sepakat bahwa surat ini menunjukkan dekatnya ajar Rasulullah SAW. Para sahabat ketika mendapati Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini adalah surat menandakan ajal Rasulullah telah dekat. Karena dakwah Rasulullah sudah selesai, banyak orang yang sudah masuk Islam. Maka dan Rasulullah sudah memenuhi ajalnya. Rasulullah meninggal pada usia berapa Bapak Ibu sekalian? 63. Otomatis ketika penaklukan kota Mekah umurnya berapa? 8 Hijriah. Jadi 60 tahun. 60 tahun Rasulullah masih berperang. 60 tahun yang di sini yang udah 60 tahun siapa? Sudah ada? Pak. Sudah 60 tahun. Yang 70 mungkin? Ya, Rasulullah 60 tahun itu masih kuat untuk berperang. Masya Allah ya. Badannya seperti apa? Ya. Dan disebutkan Rasulullah itu uban itu masih bisa dihitung jari ubannya Rasulullah. Usia sebelum meninggalnya Rasulullah itu ubannya bisa dihitung. Jadi lebih banyak yang kita dibandingkan ubannya, jadi bisa dihitung. Ya. Rasulullah juga sebelum meninggalnya Rasulullah tidak pernah terlihat buncit perutnya. Ya, kebanyakan orang yang sudah menikah mungkin ya begitu ya, atau sudah tua biasanya buncit nih perutnya ini. Nah, Rasulullah juga seperti itu. Rasulullah masih six pack ini bilang ini gitu, ini masih 6 kotak boleh. Karena Rasulullah pola hidupnya sangat sehat. Berikutnya yang terakhir, terdapat riwayat bahwa ketika surat ini turun Rasulullah SAW berkhutbah dan bersabda, sungguhnya ada seorang hamba. Ini syaratnya. Rasulullah berkhutbah di depan para sahabat. Sungguhnya ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah antara dunia dan bertemu dengannya serta akhirat, lantas hamba tersebut memilih untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Isyarat bahwa hamba itu Rasulullah diberikan dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau masih di dunia ya atau di akhirat. Dan hampir setiap nabi itu ditawarkan sebelum meninggal. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Memilih Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau pernah mendapati ada sejarah yang menemukan Rasulullah mau meninggal menyebut ummati, maka ada yang mengatakan itu sejarah yang diselewengkan. Itu bukan sejarah aslinya. Itu sejarah yang diselewengkan orang-orang Syiah. Karena Rasulullah ketika meninggal tidak memilih dunia, bukan otomatis ketika Rasulullah mengatakan ummati, maka ada kecenderungan ke dunia. Ya. Karena Rasulullah ketika meninggal mengatakan ila rafiqil a'la.
Allah Rasulullah sambil mengacungkan ke atas sebelum meninggalnya, ila rafiqil a'la. Rasulullah memilih untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala dibandingkan umatnya. Kalau Bapak Ibu sekalian, mending ketemu Allah atau meninggalkan rumah atau masih di rumah? Kira-kira kalau ditanya Bapak Ibu sekalian, jujur pada diri kita masing-masing, ketika Allah memilih kita saat ini untuk diambil nyawanya, apakah siap? Siapa tuh nih kira-kira? Atau wah kayaknya belum siap nih, masih banyak dosanya belum ditaubatkan misalnya. Dan seharusnya memang Bapak Ibu sekalian, ini termasuk saya pribadi dan jemaah sekalian, seorang muslim itu harus siap ketika sudah mendekati ajalnya. Dan memang ketika sudah masuk ajalnya tidak ada pilihan lain, sudah harus diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman itu ketika ajalnya dekat, mereka bergembira. Bukannya takut, tapi bergembira. Bergembira kenapa? Karena bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mukmin itu kenapa bergembira? Karena sebelum ajalnya tiba, dia sudah mempersiapkan ketika ajalnya sudah tiba. Orang mukmin. Bagi orang yang nantinya mungkin kalau kita muhasabah diri ini, ketika kita membayangkan diri kita, ya, ketika saat itu kita diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika ada rasa takut pada diri kita, yaitu muhasabah. Mungkin dalam diri kita belum ada kesiapan untuk diambil nyawanya. Dan kemungkinan bisa jadi kita hubbud dunia, karena kita sangat cinta dengan dunia, takut meninggalkan dunia. Terlebih mungkin kita sudah punya harta yang sudah disimpan bertahun-tahun belum dinikmati, mungkin begitu ya. Dan khawatir nanti jatuh ke orang lain misalnya atau apapun, takut meninggalkan harta yang dimiliki. Ataupun dia takut karena tahu dosanya banyak sekali. Ya, maka seorang yang mukmin, orang yang beriman pada Allah, pastinya dia akan menghindari dua hal ini. Ya, tidak sampai mencintai dunia dengan mereka banyak bersedekah dan dermawan. Ya, yang kedua, dia akan menghindari banyak maksiat yang dia ketahui bahwa itu larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hikmah yang bisa kita dapatkan, dan diantaranya ini yang kami tuliskan begitu ya. Maka banyak faedahnya, dan memang surah An-Nasr termasuk surat yang disebutkan tadi nih, yaitu at-tawdi', memang perpisahan Rasulullah SAW. Dan disebutkan banyak kita ketahui ini ketika Rasulullah meninggal, apakah para sahabat itu bergembira? Bergembira apa tidak? Tidak, tapi ada yang iya. Kenapa? Karena ketika Rasulullah meninggal banyak yang murtad atau tidak? Banyak murtad. Dan muncul nabi baru namanya Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah. Ya, dan banyak yang mengikuti. Ya, karena salatnya bisa dijamak terus. Ya, salah satunya. Dan sekarang saya dapat juga berita begitu nih. Ada salah pondok namanya Al-Khairiyah atau pondok apa namanya? Itu sholatnya itu bisa dijamak selama sebulan. Sekali sholat 100 rakaat, biasanya enggak sholat boleh. Baru nih Bu, nggak walam ini takutnya pengalihan Az-Zaitun. Tapi ada pondok seperti itu. Dah muncul pondok yang aneh-aneh, sholatnya aneh sekali sholatnya. Aneh sekali. Dan kalau ketika mau masuk ajaran mereka harus bayar. Begitu. Sholatnya bisa dijamak sebulan sekali, sholatnya selesai, terus sebulan berikutnya nggak usah sholat, ya apa? Udah dijamak sebelumnya. Nih, naudzubillah nih. Dan nih. Ya. Jadi berapa rakaat gitu nih? Jadi tumbuh rakaatnya itu Ya padahal kalau dalam jamak, kalau kita jamak kan nggak bisa nih. Jamak itu kan cuma dua nih. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Nggak boleh ada jamak subuh sama isya. Nggak bisa nih. Cuma dua itu nih. Ya. Gitu. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau misalnya masih ada waktu bisa ada yang didiskusikan, ya. Atau ada yang mau ditanyakan, monggo.
setiap waktu boleh. Ya, setiap waktu boleh. Kalau biasanya kalau lafaz khusus nih, walaupun sebenarnya zikir itu boleh ya. Kayak misalnya kalau zikir pagi petang dan biasanya di sore hari dipakaikan astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, walaupun sebenarnya dia dikhususkan untuk sore hari, tapi boleh kita baca di waktu yang lain. Ya. Dan termasuk tadi ya, subhanallah bihamdihi, ya, astagfirullah wa atubu ilaih juga boleh ya, di saat-saat waktu kita luang gitu boleh. Kita ini boleh. Ini salah satu doa yang sebelum menjelang wafatnya Rasulullah SAW. Surat yang terakhir turun itu surat An-Nasr. Nggih. Tapi ayat yang terakhir, ayat terakhir itu salah satunya surat Al-Maidah ayat 3. Nggih, tapi kalau surat utuh yang diturunkan yang terakhir itu surat An-Nasr. Ya, termasuk salah satu pendapat ulama, salah satunya surah Al-Maidah ayat 3 atau Al-Baqarah ayat 281. Ya, ini ya. Kemarin sempat kita mungkin ada beberapa waktu sedikit nih. Kemarin yang sempat kita tidak terlihat ya. Saya jelaskan tapi tidak terlihat, takutnya nanti malah nggak paham. Ini sedikit ya, ini kemarin kelihatan betul. Oh enggak ya. Enggak kelihatan. Ini saya tunjukkan ya, beberapa sanad ya, yang kemarin saya pernah sajikan untuk diperlihatkan. Nah, kelihatan ya. Nah, ini sanad kedua saya ya, tentang surat Al-Fatihah. Ini untuk pengetahuan kita ya. Nah, ini foto saya. Nah, ini foto guru saya. Guru saya, ya beliau bertempatkan domisilinya Kalimantan kalau nggak salah, tapi aslinya saya lupa. Nah, di sini disebutkan ijazah ini. Jadi kalau misalnya kita belajar Quran, ini ada namanya ijazah. Nah, ijazah al-qiraah wal iqra' surat Al-Fatihah. Ya, bi riwayat Imam Hasim bi riwayat Al-Hafiz Al-Faridi Syatibiyah. Ini ijazah Quran khusus nih tentang surat Al-Fatihah. Nah, ini kalau yang pernah saya ini sanad pertama saya. Nah, ini sama juga Al-Fatihah juga, riwayatnya juga sama riwayat Asim, Hafiz An-Asim juga. Tapi ini tidak bisa diwariskan. Jadi untuk saya saja, tapi saya nggak boleh mewariskan kepada orang lain yang baca sama saya. Tapi kalau yang ini saya diizinkan untuk memberikan mewariskan kepada yang memang berhak begitu, walaupun tidak semudah kita memberikan karena pertanggungjawabannya besar sekali kalau kita memberikan ternyata orang yang kita berikan tidak layak untuk diberikan. Nah, di sini saya cuma memberikan ini, ada sanad ini seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini disebutkan jadi kalau guru saya ini Hirmawan beliau ini ke jalur ke Rasulullah ini ke 31, jadi saya ke 32. Jadi guru beliau ngambil sanad Al-Fatihah ini di Syekh Abu Sofiyah, orang Boyolali. Syekh Abu Sofiyah ini dapat sanadnya dari Syekh Abu Hibban, orang Indonesia juga. Itu urutan ke-29. Dan yang beliau Abu Hibban ini dapat sanad Al-Fatihah dari Syekh Misbah bin Ibrahim Muhammad Ad-Dasuki. Beliau orang Mesir. Dan ini yang terakhir yang masih hidup. Nanti kalau sedangkan Syekh Fadli Ali Abu Laila Ad-Dasuki ini sudah meninggal. Yang ini yang saya kasih ke urutan ke-27 ini sudah meninggal, tidak ada lagi. Jadi yang paling tua yang masih ada yang bisa diambil ini yang ke-28 ini. Syekh Misbah bin Ibrahim Muhammad Ad-Dasuki.
orang Mesir, ulama Mesir, qurra dari Mesir. Ada 2 orang yang pemegang sanad tertinggi, baru cuma 2 yang masih ada dan sudah sepuh sekali. Nah, ini Syekh Misbah sama Syekh Yunus. Nah, saya dari sanad ini saya jalurnya ke 32. Tapi ada ijazah lainnya yang saya urutan ke 30. Urutan ke 30 begitu nggih. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk sebagai gambaran begitu nggih. Dan memang saya ada keinginan sebenarnya kalau ada yang mau ngambil dan memang layak nanti kita adakan daurah salat khusus begitu nggih surat Al-Fatihah. Nah, ini kalau ada yang lain nanti insyaallah memang layak untuk diberikan saya berikan. Insyaallah nanti itu istilahnya apa ya, rekomendasi nantinya untuk apa dikatakan benar dalam bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.